semua, kembali lagi bersama saya Dea Agustin dalam acara Info Kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu jenis narkoba yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu depresan. Depresan adalah obat penenang yang tergolong dalam kelompok obat yang disebut benzodiazepin. Nah, narkoba jenis depresan ini dapat memperlambat sinyal antara otak dan tubuh, sehingga pemakainya itu lebih merasakan tenang dan rileks. Jenis depresan yang beredar adalah heroin, morfin, ganja, dan sebagainya. Kawan-kawan semua, seperti yang kita tahu bahwa pandemi virus corona akhir-akhir ini semakin meningkat, sehingga kita harus melakukan segala aktivitas dari rumah. Begitu juga dengan saya dan salah satu tamu sekaligus narasumber kita, yaitu Cecep Sujatmiko, salah satu aktivis muda yang bergerak di bidang kesehatan. Sekarang kita telah terhubung kepada beliau yang akan memberikan informasi mengenai morfin yang merupakan salah satu jenis dari depresan. Selamat pagi Cecep. Halo, selamat pagi. Baik Cecep, sebagai aktivis muda yang bergerak di bidang kesehatan, bisakah Cecep memberikan informasi mengenai morfin yang kini sudah banyak beredar di masyarakat, seperti apa itu morfin, manfaat dari morfin, serta efek samping yang diberikan? Terima kasih Dea. Baik, sebelumnya saya akan membahas apa itu morfin dan manfaat morfin itu sendiri. Nah, morfin itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah. Contohnya, nyeri pada kanker atau serangan jantung. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, morfin itu dapat dikonsumsi sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat pereda nyeri lainnya. Dan harus dengan resep dokter. Memangnya seperti apa cara kerja morfin ini sehingga bisa mengatasi rasa sakit atau nyeri? Morfin itu bekerja dengan cara menghambat sinyal syaraf nyeri ke otak sehingga tubuh tidak lagi merasakan sakit. Lalu, apakah morfin dapat menyebabkan kecanduan atau adakah efek samping yang ditimbulkan? Iya, meskipun memiliki sejumlah manfaat, morfin dapat menyebabkan kecanduan hingga dapat mengakibatkan overdosis yang membahayakan bagi nyawa pengguna. Untuk mencegah hal tersebut, si pengguna harus mengikuti anjuran dari dokter dan diawasi ketat oleh dokter. Untuk efek sampingnya, setelah memakai morfin, si pengguna akan merasakan mengantuk, gatal, berkeringat, kulit kemerahan atau ruam, pusing dan sakit kepala, mual dan muntah, sulit buang air kecil, serta perubahan suasana hati. Efek ini akan hilang ketika si badan pengguna beradaptasi dengan obat tersebut. Wah, ternyata cukup banyak efek samping yang ditimbulkan. Baik, Cecep, ini adalah pertanyaan terakhir. Adakah aturan memakai atau cara menggunakan morfin yang benar? Dosis morfin yang digunakan pada setiap pasien itu berbeda-beda, tergantung dari tingkat rasa sakit, respon terhadap obat, dan bentuk obat itu sendiri. Nah, menggunakan obat morfin secara benar, kita dapat mengikuti anjuran dari dokter dan membaca informasi yang tertera pada kemasan sebelum menggunakan obat. Morfin itu sendiri dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Jika kita telah menggunakan morfin selama beberapa minggu, jangan menghentikan penggunaan obat secara tiba-tiba tanpa berkonsultasi terhadap dokter. Hal tersebut dapat mengakibatkan gejala putus obat. Baik, Cecep. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan informasi mengenai morfin ini. Itu dia perbincangan kita dengan Cecep Sujatmiko mengenai morfin yang sudah banyak beredar. Selanjutnya, kita akan bergeser ke topik berikutnya, namun masih berhubungan dengan morfin. Pasti, kawan-kawan semua sudah tidak asing lagi bukan dengan Dalgona Coffee? Minuman unik yang belakangan ini viral menjadikan kopi sebagai salah satu bahan utama untuk membuat minuman ini. Namun, tahukah kalian bahwa kopi memiliki efek yang sama dengan obat-obatan terlarang seperti morfin? Nah, perbincangan kita kali ini akan ditemani oleh narasumber kita selanjutnya, yaitu Rukun Sentosa, yang merupakan ahli gizi. Kini kita telah terhubung dengan beliau. Halo, selamat pagi Rukun. Halo, selamat pagi. Baik Rukun, apakah benar bahwa kopi memiliki efek samping yang sama dengan morfin? Bagaimana menurut Anda?
Memang benar karena sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh University of Brasilia dan Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) menemukan protein dalam kopi yang berjenis peptida. Protein ini ternyata memiliki efek yang sama seperti morfin. Dengan kata lain, peptida memiliki efek bisa menenangkan atau sedatif seperti yang diberikan oleh morfin. Tetapi efek analgesik dan efek seperti morfinnya sendiri belum bisa dibuktikan dengan penelitian ini. Baru dilakukan pada hewan percobaan dan belum dilakukan pada percobaan pada manusia. Jadi tidak diketahui bagaimana mekanisme bisa berperan sebagai morfin atau analgesik pada tubuh manusia. Lalu, kopi seperti apa yang memiliki efek yang sama dengan morfin? Jenis kopi mengandung peptida dalam dosis yang sangat rendah sehingga kalau dikonsumsi oleh manusia tidak memberikan efek seperti morfin karena dosisnya itu sangat tidak bisa untuk berperan sebagai perangsang yang kuat pada transmisi saraf seseorang. Tapi bukan berarti kita dapat meminum kopi dalam jumlah yang banyak agar bisa mendapatkan efek menenangkan. Karena jika kita meminum banyak kopi dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam segi kesehatan. Jadi benar adanya bahwa kopi memiliki efek yang sama dengan morfin, namun dalam jumlah yang sangat rendah. Baik, terima kasih banyak Rukun telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah setia menemani saya dari awal hingga akhir acara. Dan kita akan berjumpa lagi di acara info kita dengan bahasan-bahasan menarik lainnya. Saya Dea Agustin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.